Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Waktu iman yang insyaallah dirahmati Allah, Ibu dan Bapak jamaah pengajian jihad yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu babus syaid wa dabaih, ya. Bab buruan dan sembelihan. As-syaidu itu artinya adalah binatang buruan. Jadi buruan artinya binatang, ya. Jadi bukan buruan tempat budak ulin. Itu kalau tempat budak ulin itu namanya as-sahah misalnya gitu, ya. Tepas gitu, buruan gitu. Nah, babus syaid wa dabaih ini adalah bagian dari kitabul at'imah, ya, bagian daripada kitab makanan-makanan. Jadi yang dimaksud di sini adalah makanan dari hewan buruan, begitu ya, hewan buruan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha kalban illa kalba masyiatin aw soidin aw zar'in, ya, untuk kisah min ajrihi kulla yaumin qiratun, muttafaqun alaih, ya. Nah, hadis yang pertama ini adalah hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa piara anjing, ya, kecuali anjing buat menjaga ternak, ya, atau anjing buat berburu, ya, atau anjing penjaga sawah, ya, maka akan dikurangi, disusut dari ganjarannya tiap hari itu 1 qirot, ya. Hadis muttafaqun alaih. Baik, ikhwati iman, hadis ini, ya, kalau kita perhatikan Ibnu Hajar mengawalinya di bab ini dengan membahas tentang anjing terlebih dahulu, ya. Tentu saja kita bisa memahami karena, ya, kalau dulu itu kan berburu itu pakai anjing, ya, berburu itu. Jadi berburu rusa begitu, ya. Nah, itu menggunakan anjing begitu, ya. Kesini kan bisa berburu rusa dengan senjata. Kalau berburu cinta itu dengan Toyota. Oke, Kutimanya Allah muliakan. Nah, diingatkan terlebih dahulu, ya, dengan hadis ini, ternyata yang dibolehkan, ya, oleh Rasulullah itu adalah ketiga anjing dengan keperluan ini yang memberikan manfaat kepada manusia, ya. Jadi selain itu, ya, Bin Baz bahkan mengatakan selain dari yang tiga itu hukumnya haram, gitu, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim, ya, tentu saja kita bisa jadi kita ada yang merasa senang atau lucu begitu, ya, kalau ningali anjing yang bagus itu, ya. Tapi kan karena Rasul melarang, nah, kita harus bisa menahan diri, kita harus taat itu, begitu, ya. Jadi jangan ada dari seorang muslim yang ngurus anjing anu sok biasa di imah, begitu, ya. Bahkan kalau kita lihat kan orang lain sampai kemudian tidur sama majikannya, ya, di rumah bareng. Nah, yang seperti itu yang tidak boleh. Nah, daripada ngurus anjing, merah anjing, itu lebih baik miara anak yatim, gitu. Kalau anak yatim itu sudah sangat jelas bagaimana pahalanya, ya, begitu. Kita tahu kan ada hadis yang menerangkan ketika ada ibu-ibu yang kemudian nanti itu adalah mendahului Rasul, ya, maka kemudian ditegur, ibu ini siapa, kata Rasul, ya, maka ternyata dia itu adalah yang mengurus anak yatim, ya. Bahkan Rasul kan pernah menyampaikan, ana wa kafilul yatim ka hata ini, sesungguhnya aku bersama dengan orang yang mengurus anak yatim seperti ini. Jadi saking dekatnya, ya, itu adanya. Nah,
Jadi daripada ngurus anjing itu lebih baik ngurus anak orang. Oke. Baik, kemudian di sini harus juga diperhatikan adalah ketika ada orang yang memelihara selain dari yang 3 yang diambil manfaatnya tadi ya, menjaga sawah, menjaga kebun untuk berburu, kemudian juga adalah anjing untuk menjaga ternak, begitu ya. Nah, jadi selain dari itu adalah kalau selain dari itu akan diambil pahalanya yang kita punya itu kirotun, satu kirot setiap hari ya. Ukuran satu kirot itu adalah ya, dalam ahasan dikatakan itu beratnya adalah 1/20 dinar ya. Oke, itu jadi kita ihtiyat, harus hati-hati dalam hal ini. Mari kita perhatikan peringatan Rasulullah SAW bahwa ya yang dibolehkan itu adalah ketika mengurus anjing, diantaranya adalah untuk berburu, begitu. Tuh. Nah, kemudian hadis yang kedua dari Adi bin Hatim qala Rasulullah SAW, idza arsalta kalbaka fadkurismallah alaihi fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadbahu wa in adraktahu qad kutila wa lam yakul minhu fakulhu wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghayrahu wa qad kutila fala takul fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu wa in ramaita bisahmika fadkurismallah ta'ala fa in goba anka yauman falam tajid fihi ila athara sahmika fakul in syi'ta wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i fala ta'kul muttafaqun alaih wa hadza lafdu Muslim. Nah, hadis yang kedua dari Adi bin Hatim. Untuk hadis ini insyaallah jamaah sekalian, ibu dan bapak akan sangat mudah untuk memahami ini. Kenapa? Sebab Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini secara tafsil, secara terperinci, begitu ya. Nah, Rasulullah bersabda, apabila engkau lepaskan anjing, nah kata Rasul ya, anjing buruan tuh, maka sebutlah nama Allah ya. Jadi sebelum dilepaskan teh bismillah heula, begitu, bismillah heula. Kemudian jika ia tangkap buruan untukmu dan engkau dapati dia hidup, nah sembelihlah dia. Jadi kalau anjing buruan yang kemudian kita lepaskan dengan sebelumnya membaca bismillah, maka kemudian dia menangkap dan membawa hasil tangkapannya ya, datang kepada kita sebagai tuannya itu. Nah, kemudian yang ditangkap itu masih hidup, maka tentu saja kita harus menyembelihnya, begitu ya. Nah, jadi harus disembelih. Dan apabila itu telah ketika diambil itu sudah dibunuh, begitu ya, atau sudah mati oleh anjing itu, tetapi tidak dimakan oleh anjing itu, maka bolehlah engkau itu makan dia. Ini menjadi ciri kalau yang disebut dengan anjing buruan itu begitu. Jadi anjing buruan mah kalau kemudian dilepaskan itu, ketika menangkap buruannya itu tidak dimakan oleh dia. Jadi lamun dihakan ku anjing berarti eta teh lain anjing buruan begitu mangarana, gitu ya. Dia sudah berkhianat kepada tuannya. Iya, tapi yang jelas adalah ya, yang jelas penegasan di sini adalah kalau anjing itu kemudian menangkap buruan kemudian sudah mati, nah kita boleh memakannya karena tadi kita melepaskannya itu dengan membaca bismillah, begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah jika engkau dapati bersama anjing yang lain, begitu ya, sedang buruannya itu sudah mati, maka jangan kamu makan, begitu ya. Jadi pas ditinggali teh ternyata ada anjing lain, bukan anjing kita, begitu ya. Kemudian buruannya sudah mati, maka jangan kita makan. Kenapa? Sebab alasannya fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu, karena kamu tidak tahu anjing yang mana yang membunuhnya, begitu ya.
Kemudian, nah yang berikutnya adalah ada yang digunakan untuk berburu itu selain anjing adalah dengan senjata. Di antaranya adalah dengan panah misalnya begitu ya. Nah, ini juga sama. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita ya sebelum melepaskan panah itu hendaklah kita fadkurismallah, hendaklah kita membaca nama Allah. Jadi baca dulu Bismillah. Kemudian fa'in gobaan kayauman, kalau hilang nih, misalnya hilang 1 hari tidak ditemukan ya, tidak ada. Karena kan kalau pakai panah itu biasanya sasaran bisa jadi dia itu kena tapi masih bisa lari. Namun burung masih kena bisa terbang sampai kemudian tidak ada. Nah, ternyata setelah 1 hari itu kita menemukan ya. Nah, oh ini panah kita nih ya, yang kemarin kita lemparkan, yang kemarin kita lepaskan dari busurnya. Nah, maka kalau mau silahkan dimakan, begitu ya. Nah, tentu saja apabila hewan buruan itu masih bagus, karena ada hadis lain yang mengatakan kalau sudah busuk itu jangan dimakan ya. Tentu saja logis ya dalam hal ini begitu ya. Tetapi kata Rasul, kalau misalnya kita menemukan binatang buruan yang kita yang kita buru dengan panah itu ternyata ditemukan itu gorikon fil ma'i, tenggelam di air, fala takul, maka janganlah kamu makan. Kenapa? Sebab hewan yang kena itu adalah matinya itu bisa jadi bukan karena senjata itu samun, tetapi karena tenggelam. Kalau seperti itu adalah tergolong kepada bangkai keadaannya. Jadi kita tidak boleh makannya. Nah, itulah diantara 2 hadis ya yang mudah-mudahan memberikan gambaran dan mengisi waktu kita begitu kaitan dengan babus said wadabaih, bab buruan dan sembelihan-sembelihan. Insyaallah lain waktu kita akan melanjutkan kembali ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang kita sampaikan tadi. Syukron. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya. Baik. Paterosan Ustaz. Ya. Ustaz, kalau misalnya ininya serigala gimana Ustaz? Apakah kedudukannya sama? Jadi kayak serigala tuh anjing juga, jadi nggak boleh dipelihara apa gimana Ustaz? Ya, pokoknya apa yang Rasul tadi katakan itu harus dijadikan pegangan kita. Anjing nama anjing naon we, istilahnya begitu. Anjing apa saja. Ya, mau jenisnya serigala, mau jenisnya anjing helder, anjing bulldog, anjing chow-chow begitu ya. Pokoknya ya, asal fungsinya digunakan oleh kita untuk yang disebutkan tadi ya gitu. Ya, dalam hadis tadi kan disebutkan yaitu masyiatin, kemudian awasoidin, awazain. Jadi untuk menjaga ternak begitu ya. Kalau untuk menjaga sawah, kebun begitu ya. Juga kaitannya dengan berburu ya. Dan yang diambil manfaatnya sebenarnya begitu ya. Jadi diupayakan kalau ada anjing seperti itu pun itu ya, jangan disatukan dengan kita di rumah nanti gitu. Kan itu diantara anjing yang dimaksud ya. Kalau misalnya dalam hadis dikatakan kalau misalnya di sana ada anjing, begitu di rumahnya ada anjing, itu malaikat tidak akan masuk. Malaikat rahmat tidak akan masuk begitu ya. Makanya kalau anjing buat jaga pasti ada tempatnya secara khusus. Begitu di antaranya ya. Jadi dalam hal ini sekali lagi adalah baik itu jenisnya ajag ya itu atau anjing-anjing yang lain itu adanya. Ya kalau kita lihat kan banyak anjing-anjing yang jenisnya seperti itu tapi sudah bisa ditundukkan oleh manusia pasti begitu nurut ke orang gitu. Fungsinya begitu saja. Oke. Baik, itu. Ada yang lain? Cukup? Kalau cukup kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.